Oke cuy, sekarang kita mau OTW ke arah Kudo ya. Jadi mumpung lagi free, sambil kita review sedikit kamera keluaran tahun 2024, apakah masih worth it di 2026. Jadi tujuan aku beli kamera ini ya, semoga kedepannya bisa ngebantu ya, ngebantu semua urusan perkontenan, terutama di konten ini di channel Mong Motovlog. Asik. Jadi kamera yang aku pakai ini DJI Osmo Action 5 ya. Ya karena menyesuaikan sama budget juga sih. Walaupun di 2026 ini udah ada DJI Osmo Action 6, tapi ya karena budgetnya nggak cukup ya kangguin yang 5 aja dulu. Nanti kalau ada rezeki mungkin baru yang kita upgrade ya, atau kita tambah aja nggak apa-apa sih. Pengennya sih mau beli yang 360, tapi ya balik lagi karena budget itu tadi. Karena budget ya kita ambil yang Action 5 aja. Yang penting bisa bikin konten-konten ringan lah tentang perjalanan. Untuk resolusi perekamannya di sini aku pakai yang 2,7K ya, 2.7K. Asik, dengan 100 fps. Dan aku juga pakai memori eksternalnya itu 256 GB dari SanDisk Extreme. Nah, kombinasinya itu dapatnya perekaman waktu 7 jam 45 menit dengan baterainya itu tadi sih aku cek 92% ya, tapi waktu perekaman itu nggak sesuai sama baterainya. Kemungkinan baterainya akan cepat habis juga. Terus kameranya ini aku kan nggak pakai filter ya, nggak pakai filter ND. Jadi ini masih auto semua, settingannya auto semua. Terus untuk suara pengaturan mikrofonnya, aku nggak pakai mic DJI, tapi aku pakai mic merek lain. Jadi masih kecolok receiver. Itu gainnya aku setting di 0 dengan posisi pemasangan kamera di visor helm habis. Jadi ala-ala POV gitulah. Hari ini lumayan cerah juga ya. Aku nggak pakai ND filter, nanti gimana hasil perekamannya itu bisa, aku bisa kalian bisa nilai sendirilah seperti apa. Nanti kalau memang ada rezeki mungkin kita tambahin lagi ND filternya ya, biar hasil perekamannya itu lebih soft. Tapi seharusnya sih kalau pengalaman aku pakai kamera mirrorless ya, kamera mirrorless besar, bukan mirrorless besar juga sih ya, kamera mirrorless lah. Itu kalau segini ini dengan kecepatan Rana 1/100 itu masih aman sih, nggak terlalu over exposure. Tapi karena ini aku pakai yang auto, kemungkinan agak over dikit ya, agak over dikit. Terus kenapa aku pakai auto ya, namanya di jalan kan kadang-kadang kita nemu gelap terang ya, kayak gini nih ada terangnya. Nanti kalau pas kita lagi lewat di jalan yang agak teduh atau yang mungkin banyak pohon rindangnya kan agak gelap ya. Nah itu jadinya mungkin hasilnya kalau aku pakai yang manual itu bakalan gelap banget gitu loh. Makanya aku pakai auto aja biar bisa menyesuaikan kecepatan rananya, shutternya biar bisa disesuaikan gitu loh, kecepatan shutter. Terus untuk white balance, white balance-nya pakai auto aja biar nggak susah. Nanti setelah
perekaman ini selesai, kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kita ulik-ulik lagi perekaman yang pas itu seperti apa. Karena kedepannya mungkin kedepannya, karena aku belum bisa nih bikin konten-konten motovlog, konten perjalanan. Jadi aku pakai buat bikin konten-konten ojol. Kayak gitu. Jadi kalau ojol itu kan biasanya kontennya masuk ke ruangan, terus yang rendah cahaya, yang minim cahaya. Jadi ya pasti gelap sih. Untuk ISO-nya ini aku setting di auto juga, tapi yang settingan auto itu 100 sampai 6400, biar nggak terlalu over banget. Karena misalkan kayak ini nih, cahayanya redup, banyak ini perpindahan ISO tuh lumayan memakan waktu ya, nggak sampai nggak cepet banget lah. Jadi perpindahannya itu dari gelap ke terang atau terang ke gelap itu memakan waktu. Jadi biar nggak terlalu jauh rentan ISO-nya, jadi aku buat seminim mungkin, kemungkinan di 100 sampai 6400. Ada sih yang lebih minim, tapi hasilnya jauh lebih gelap lagi ya. Tadi aku udah coba cek di dalam ruangan sebelum berangkat, aku coba cek, hasilnya gelap banget. Tapi ini semoga aja hasilnya nggak silau banget ya, karena ini aku berangkatnya sore jam 3 dan matahari sudah agak condong ke barat, dan kita juga jalurnya ini agak ke barat. Oh ya, by the way, ini sensornya tadi aku sempat baca sih. Sensor yang dipakai di DJI Osmo Action 5 ini itu sensornya ukuran 1/1,3 inch gitu ya. Nah, dengan katanya ketahanan baterai perekamannya itu hingga 4 jam. Tapi itu nggak tahu sih, kemungkinan itu resolusi paling rendah ya. Sedangkan sini aku resolusinya yang aku pakai di 2,7K, mungkin dia nggak sampai 4 jam lah, paling 1 jam ya, 1 jam sekian lah. Dan untuk kapasitas baterainya itu per pieces, karena aku belinya di Adventure Combo ya, kita dapat 3 piece baterai dan 1 charging case. Per pieces baterai itu kapasitasnya 1925 mAh, hampir 2000 sih, hampir 2000. Jadi gimana nih, hampir 2000 mAh ya. Jadi ya cukup lah buat konten seharian ngevlog atau ojol vlog. Asik. Kita pakai buat ojol vlog aja nanti ya, biar ada aja kerjaan kameranya ini, biar nggak nganggur di rumah, kasihan. Oke, mungkin segitu aja sih apa yang aku tahu ya. Kalau untuk mic-nya itu ya, ini disarankan sih pakai mic DJI, mic DJI-nya ya, karena dia tanpa receiver. Kalau pakai mic DJI ke Action Cam ini bisa connect ya, jadi biar bisa lebih fleksibel sih kalau mau pindah-pindah kamera. Kalau misalkan nih kayak aku sekarang nih, di posisi kameranya di visor helm, jadi kalau aku geleng-geleng, kameranya juga geleng-geleng. Misal kalau kita lepas helm, kita mau pindahin ke mana gitu, misalkan kita pakai strap yang buat dada gitu, nah itu bisa tuh pindahin ke sana kalau nggak pakai receiver ya. Karena ini aku pakainya receiver, dan receivernya itu aku pakai kabel Type C to Type C.
Jadi ya agak susah sih, agak ribet jadinya. Oh ya, untuk compatible mic, compatible mic-nya itu yang penting dia mic-nya itu bisa punya colokan Type C. Nah, itu bisa kompatibel semua ya. Tapi kalau masalah noise reduction itu tergantung dari fitur mic-nya masing-masing. Itu. Jadi kalau misalkan nih kalian punyanya mic yang jack 3,5 ya. Jack 3,5 ya, mau nggak mau kalian harus beliin adapter yang untuk Type C-nya. Jadi ada adapter Type C to jack. Itu harganya kalau yang DJI kalau nggak salah sekitar 600 ribuan ya. Tapi sayang banget sih sebenarnya. Kalau saranku sih mending beli kalian kalau memang ada barangnya ya, katanya sih susah. Kalau memang ada barangnya mending beli mic DJI Mini yang transmitter only. Jadi cuman dapat satu transmitter aja. Itu kisaran harganya sekitar 500 sampai 600 ribuan. Itu udah cukup banget ya. Atau bisa banyak sih pilihan mic yang punya colokan Type C. Ini hasil perekaman DJI Osmo Action 5 atau disingkat, biar cepat kita singkat Jimo aja ya, Jimo 5 Pro, di siang hari. Jadi kamera ini nih punya beberapa fitur yang menurutku bisa diandelin ya. Kayak ini sekarang aku mau pakai mode yang perekaman video, ada terus ada super night, terus ada time lapse, terus ada juga yang slow motion, sama ada juga buat foto. Jadi ini contoh hasil perekaman yang video biasa dengan resolusi 2,7K dan 100 fps. Nanti kita coba ya, mumpung kita ke Kuta nih. Nanti kita akan coba pakai fiturnya yang time lapse buat nge-record sunset. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya. Jadi kenapa aku pakai auto? Kayak sekarang ini aku masuk ke basement yang minim cahaya. Jadi biar nggak terlalu gelap banget kalau aku pakai manual. Sekarang kita mau cari tempat parkir dulu buat si Bagong. Sini aja kali ya. Oke. Sekarang kita menuju ke atas. Dadah. Video lah kalau desman tidak kerupa nyelahan biasa kalau kemurah ini nah besumbal itu lawan itu bangsa ini orang atau bicara malu perempuan ali sojo dino ali ini pulau ini Dapat sunset. Oh, kalau susah
bisnis saya ada sangat berencana ada turun lagi. Akon bersama itu otak susah bersatu. Iya, rahuannya kalau tonton wisata susah begitu salah begitu. Besar kayu makan kamu lalu itu. Oke, kita sudah keluar dari mall ya. Jadi sekarang ini udah jam 6.46. Kita menggunakan fitur Super Night dari Gimo Action 5. Ini di lokasinya di Jalan Kartika Plaza, Kuta. Lumayan ramai juga ya. Mungkin semoga aja nggak terlalu silau hasilnya ini, karena dari depan banyak lampu mobil motor yang mengarah ke kameranya. Dan kita juga udah ngidupin lampu utama ya. Ini lampu utama kita hidupin, ini lampu utama kita matiin. Mungkin gimana hasil perbedaannya. Untuk kebutuhan konten mungkin kita hidupin aja ya. Jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan fitur Super Night ya, di tempat yang lebih minim cahaya. Jadi penerangan jalan itu minim ya, jadi hanya penerangan dari lampu motor ini aja. Terus dari depan juga banyak lampu motor yang mungkin bikin silau. Ini perbedaannya saat menggunakan Gimo di area yang memiliki penerangan jalan, lampu penerangan jalan, dengan penggunaan Gimo di area yang tidak memiliki lampu penerangan jalan, atau mungkin sedikit ada lampu penerangan jalan, palingan dari bangunan-bangunan di sebelah, atau ada sedikit lampu penerangan jalan seperti ini beberapa. Nah, ini perbedaannya ya. Mungkin sebelum kalian membeli Gimo 5, DJI Osmo Action 5, jadi bisa kalian sebagai bahan pertimbangan ya sebelum membeli ini. Dan ingat juga sediakan budget tambahan sedikit untuk membeli mikrofonnya, karena aku nggak rekomendasiin sih kalau pakai Gimo dengan mic, menggunakan mic built-in untuk kebutuhan di jalan seperti ini.
Ini aja, walaupun mic murah nggak apa-apa. Kemarin aja aku lihat itu ada mic mic Akaso ya mereknya, mic Akaso di Shopee itu seharga 100.000. Itu soketnya udah Type C, jadi nggak perlu beli adapter tambahan lagi buat converter dari Type C ke jack. Jadi mic itu udah support, atau bahkan ada juga mic yang harganya 50 ribuan itu udah menggunakan receiver ya, tapi dia receiver tanam bukan receiver kabel, receiver tanam berbentuk Type C. Nah, jadi itu bisa lebih fleksibel juga sih, tergantung kemampuan. Kalau punya budget lebih, mungkin lebih bagus beli yang DJI itu ya, DJI Mic Mini 3 atau Mic Mini 2 gitu bisa sih. Tapi lumayan sih harganya. Tapi itu kalau pakai itu lebih praktis sih, karena tinggal konekin langsung di kameranya, karena kameranya udah support receiver khusus untuk mic DJI ya. Ya bisa, kamera ini bisa support sampai 2 transmitter untuk mic DJI nya. Jadi misalkan satu transmitter untuk kita bicara, yang lagi satu untuk orang yang kita bonceng atau mau taruh di mana itu. Misalkan kalau lagi motoran gini, yang satunya mau ditaruh di dekat suara knalpot biar bisa record suara knalpot bisa. Ini silau nih, semoga nggak terlalu silau di videonya ya, di rekamannya. Nanti mungkin aku bakalan lampirin juga, maksudnya bakalan tampilin juga di hasil setelah editingnya, biar kalian teman-teman yang mau beli Gimo 5 ini ada bayangan lah. Walaupun aku bukan reviewer yang tahu sampai ke detail-detail dalam mesinnya, setidaknya ya ini apa, setidaknya hasil setelah digunakan seperti ini gitu. Oke. Kuliner ikan apa namanya, ikan tongkol bakar ya, di sini nih, di jalan apa namanya nih mah? Oh, Jalan Pulau KW. Nama warungnya Mek Sepek ya. Oh, depannya soto ayam kampung Surabaya, di dekat pertigaan Pulau Sailus. Tampaknya mau awal 10 senyum ya. Nih kalau mau mesen ini nomornya ya, tuh catat, kelihatan nggak nomornya? Jadi itu ikannya tuh lagi anget-angetnya ya, lagi fresh ya. Nanti diolesin bumbu lagi. Mantep tuh. Awalnya itu dipanggang setengah mateng, sekarang dipanggang lagi. Wih, mantep cuy, diolesin lagi. Kuliner malam ini, woi. Mantep nih. Itu sedia juga udang bakar, cumi bakar, sup ikan, apalagi sup ikan, kerang bakar. Nomor HP-nya tuh kalau mau ya. Ini bisa bayar kayak QRIS juga. Berapa, Pak? 40. 40. Oke. Bisa QRIS, Pak, nggih? Bisa QRIS. Sip.
ukurannya ya. Oh, tergantung ukurannya. Harga tergantung ukurannya, bro ya. Kita pakai QRIS dulu. Oke. Berapa? 40? Nah, ampun Pak. Niki Pak. Sip, makasih. Mama awal full senyum dia dapat ikan bakar. Udah dari waktu ini nyari-nyari ikan bakar nggak dapat. Gas, kita pulang. Lumayan 40.000 satu ekor. Daripada beli lauk belum tentu 40.000 ya berdua. Ini Pak. Oke, ini hasil perekaman menggunakan Gimo 5 di area yang kiri kanannya lumayan banyak ya penerangannya. Plus dari arah lampu motor juga penerangannya ada. Sekarang nanti kita bikin video pembedaannya seperti apa hasil antara satu di jalanan agak sempit tapi penerangan banyak. Bukan agak sempit sih, jalanan ya nggak terlalu besar ya. Ini kan besar lumayan nih di jalan Tengku Umar, ini lumayan besar jalannya. Satu tadi di Kartika Plaza yang jalanannya nggak terlalu lebar, terus jarak antara arah berlawanan motor itu nggak terlalu jauh, dan penerangan kiri dan kanan lumayan cukup ya, sedang lah bilang. Nah, terus yang kedua itu tadi di Jalan Taman Pancing itu penerangan di bagian kanan itu kurang, itu minim banget sih sebenarnya. Cuman ada beberapa lampu penerangan di bangunan-bangunan sebelah kiri. Karena sebelah kanan tadi itu di Taman Pancing sebelah kanan itu kan sungai ya, sungai, jadi nggak terlalu banyak penerangan juga. Cuman ada beberapa lampu-lampu variasi, bukan lampu-lampu hiasan, lampu taman itu loh. Nah, itu aja, itu juga posisinya di bawah ya. Yang sekarang yang ketiga ini di jalan yang lumayan cukup lebar dengan penerangan yang cukup banyak di kiri kanannya merata. Jadi nanti kita buatkan 3 hasil recording menggunakan Gimo menggunakan Gimo 5 dengan fitur Super Night-nya. Oke, mungkin segitu aja ya review kamera DJI Osmo Action 5 ya.